Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitrianti dengan NIM B1D1191057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang berjudul gangguan fungsi pankreas. Sebelum masuk ke materi, adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas itu, yang pertama pengertian pankreas, yang kedua fungsi endokrin pankreas, yang ketiga fungsi eksokrin pankreas, yang keempat pemeriksaan fungsi pankreas, yang kelima metode pemeriksaan fungsi pankreas, yang keenam cara kerja fotometer, dan yang ketujuh interpretasi hasil pemeriksaan. Yang pertama, pengertian pankreas. Pankreas adalah organ kelenjar yang memanjang pada dinding posterior abdomen, tepat di belakang lambung, yang memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan. Pankreas ini dikelilingi oleh hati, limfa, kantung empedu, dan juga usus kecil. Kemudian masuk ke fungsi pankreas. Fungsi pankreas layaknya endokrin, ia melepas beberapa hormon penting bagi tubuh yang mengalir dalam darah, seperti somatostatin, insulin, glukagon, dan pankreatik polipeptide. Pankreas ini merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan yang tugasnya melakukan sekresi pada enzim atau getah usus agar dapat menghancurkan makanan. Fungsi dari pankreas terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin dan juga endokrin. Yang pertama, masuk ke fungsi endokrin pankreas. Fungsinya yaitu di mana sekelompok kecil atau pulau Langerhans yang sama-sama membentuk organ endokrin menghasilkan insulin dan glukagon. Adapun hormon yang dihasilkan pada endokrin ini, di mana menghasilkan hormon glukagon oleh sel alfa, yang kedua insulin dari amilin oleh sel beta, yang ketiga somatostatin oleh sel delta, dan yang keempat polipeptida pankreas oleh sel F. Yang kedua, fungsi eksokrin pankreas. Fungsinya yaitu membentuk getah pankreas yang berisi enzim elektrolit. Adapun enzim yang dihasilkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, proteolitik, di mana di dalamnya terdapat tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, ribonuklease, deoksiribonuklease. Dan yang kedua, enzim pencernaan, terdapat enzim amilase dan juga enzim lipase. Masuk ke pemeriksaan enzim amilase dan lipase, adapun 3 langkah yang dilewati, yaitu pra-analitik, analitik, dan juga pasca-analitik. Yang pertama, pra-analitik pada enzim amilase. Metode yang digunakan itu kolorimetrik dan prinsipnya substrat, di mana 4,6 etiledin pennitropenil A sampai D maltoheptoaside akan diuraikan oleh enzim amilase, di mana hasilnya berupa oligosakarida akan dihidrolisa oleh A-glukosidae menghasilkan glukosa P-nitropenol. Peningkatan P-nitropenol sebanding dengan aktivitas amilase di dalam sampel. Adapun alat yang digunakan pada amilase ini ialah tabung reaksi, tabung berlabel T, kit amilase, mikropipet 1000 mikro, tip biru, tip kuning, dan juga fotometer. Dan bahan yang digunakan itu ialah serum, tisu, reagen amilase, dan juga brosur pemeriksaan amilase. Masuk ke cara kerja amilase. Yang pertama itu dinyalakan instrumen fotometer. Yang kedua, dipipet 1000 mikroliter reagen amilase lalu dimasukkan ke dalam tabung berlabel T. Yang ketiga, dipipet kembali 20 mikroliter serum dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam instrumen melalui selang.
Yang kelima, alat akan membaca hasil secara otomatis, lalu tunggu beberapa menit sampai pemeriksaan telah selesai. Selanjutnya, masuk ke pasca analitik amilase, di mana nilai rujukannya itu ialah 30-100 mikroliter. Interpretasi hasilnya, peningkatan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut, sedangkan penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih. Contohnya itu seperti hepatitis, sirosis hati, dan juga keracunan kehamilan. Yang kedua, masuk pada pra-analitik lipase, di mana metode yang digunakan ini ialah metode kolorimetrik. Prinsipnya itu 1-2-0 di lauril glisero 3 glutamic acid, 6 metil resorufin ester ditambahkan pada suatu microemulsion yang akan dipecah oleh lipase menjadi kolipase dan bile acid. Kombinasi kolipase, bile acid dan substrat ini akan mengalami penguraian oleh enzim lipolitik dan esterase sehingga menghasilkan metil resorufin yang berwarna. Adapun alat yang digunakan, yang pertama ada tabung reaksi, tabung berlabel T, kit amilase, mikropipet 1000 mikron, tip biru, tip kuning, dan juga fotometer. Bahan yang digunakan ada serum, ada reagen lipase, tisu, dan juga brosur pemeriksaan lipase. Analitik lipase, cara kerjanya. Yang pertama, dinyalakan instrumen fotometer terlebih dahulu. Yang kedua, dipipet 1000 mikroliter reagen amilase lalu dimasukkan ke dalam tabung berlabel T. Yang kedua, dipipet 20 mikroliter serum dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang keempat, masukkan sampel ke dalam instrumen melalui selang. Dan yang kelima, alat akan membaca hasil secara otomatis, lalu tunggu beberapa menit sampai pemeriksaan selesai. Adapun pasca analitik dari lipase itu sendiri, di mana nilai rujukannya itu ialah 140-280 mikroliter. Adapun bila hasilnya lebih dari 4 kali UNL, itu berarti pasien tersebut dinyatakan pankreatitis akut. Namun, jika hasilnya lebih dari 3 kali UNL, maka pasien tersebut dinyatakan non-pankreatitis. Lipase meningkat ringan mendahului amilase selama 4-8 jam pada 24 jam dan menurun 8-14 hari. Sebagai alasan bahwa lipase lebih sensitif dan lebih spesifik dibandingkan amilase. Peningkatan lipase pada MUMS menggambarkan komplikasi pankreatitis dan terjadi peningkatan kedua enzim. Adapun cara kerja dari alat fotometer. Yang pertama itu persiapan sampel. Langkah pertamanya, fotometer disambungkan dengan sumber arus listrik sebesar 220 volt. Lalu tekan tombol power on, kemudian instrumen dibiarkan stabil dan dengan didiamkan sekitar 10 menit. Setelah itu selang peristaltik dan pompa dihubungkan. Sebelum digunakan untuk menganalisis sampel, alat dicuci terlebih dahulu dengan Aquades. Dengan cara selang aspirator dicelupkan ke dalam Aquades, lalu tekan tombol washing pada monitor. Aquades akan terhisap ke dalam alat dan dilakukan proses pencucian. Pencucian ini dilakukan untuk mendorong gelembung-gelembung udara atau kontaminan yang terdapat di dalam selang untuk masuk ke pembuangan. Pencucian ini dilakukan sebanyak 10 kali. Yang kedua, masuk ke pengukuran sampel. Prosedur pertamanya itu sampel di inkubator selama 5-10 menit. Yang kedua, ukurlah blanko, sampel, dan standar. Yang ketiga, lakukanlah setup pada suhu kuvet. Dan yang keempat, blanko akan dihisap dan dianalisis hingga keluar struk data. Adapun cara matikan alat fotometer tersebut, di mana pertama itu dicuci dengan menggunakan disinfektan 10%. Bisa gunakan deterjen atau Aquades.
Kemudian dibilas dengan Aquades 10 kali. Setelah itu dicuci dengan udara agar alat yang dilalui cairan akan kering. Dan yang keempat, selang peristaltik dikembalikan dalam keadaan semula. Yang kelima, alat dibersihkan dengan tisu dan ditutup dengan plastik agar terhindar dari debu dan juga kotoran. Kemudian alat diputuskan dari power supply. Adapun kesimpulan dari materi saya kali ini, yaitu di mana pankreas ini merupakan salah satu organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin dan glukagon. Pankreas ini terletak pada bagian posterior perut sedikit bawah lambung dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Kemudian pemeriksaan enzim amilase dan lipase ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kolorimetri dan juga enzimatik. Sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya meminta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.